kayaknya kamu nggak pantas deh sekolah di sini. Dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal, bahkan mungkin harus bersedia di madu. Namun 4 hari setelahnya, Kartini wafat di usianya yang masih it's me and Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalau membicarakan satu nama pahlawan nasional yang memperjuangkan gerakan emansipasi wanita, tentunya nama R.A. Kartini alias Raden Ajeng Kartini lah yang sering disebut-sebut. Buat kalian yang nggak tahu, emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju. Sementara R.A. alias Raden Ajeng sendiri merupakan gelar yang biasanya didapatkan jika seseorang lahir dalam lingkungan priai atau bangsawan. Karena kita menyambut Hari Kartini, baju aku sudah aku sesuaikan dengan tema hari ini. Aku jadi tertarik banget untuk membawakan kisah tentang beliau, membangkitkan lagi memori-memori tentangnya. Aku yakin banyak dari kalian yang juga penasaran dengan sejarahnya. Kenapa sih nama Kartini bisa sebesar itu sampai dijadikan sebagai salah satu hari nasional? Apa saja sih yang sebenarnya beliau perbuat? Bagaimana sih kehidupan aslinya? So ya, apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan ensiklopedia episode yang ke-11? Let's get started. Tokoh perempuan Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah ini lahir dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dengan Mas Ajeng Ngasira. Biar lebih mudah, aku mohon izin ya. Mulai dari sini aku bakal panggil Kartini aja. Dimana Kartini merupakan anak kelima dari 11 saudara, baik kandung maupun tiri, serta anak perempuan tertua dari semua saudara kandungnya. Meski bisa dibilang memiliki saudara yang banyak, namun kehidupan mereka sangat berkecukupan. Ternyata ayahnya Kartini ini masih keturunan dari Kesultanan Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Kalau mau diurut-urutin lebih jauh nih, beliau juga masih keturunan Kerajaan Majapahit, yang mana hal tersebut membuat ia berdarah biru alias menyandang gelar bangsawan. Ayahnya Kartini yang merupakan seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara ini memang memiliki 2 pernikahan love. Satu sama ibunya Kartini dan dikaruniai 8 orang anak. Satu lagi dengan perempuan yang bernama Raden Ajeng Wurjan atau biasa dipanggil Murjam, dan dikaruniai 3 orang anak. Meskipun ibunya Kartini ini merupakan istri pertama, namun hal tersebut bukan berarti menjadikan ia sebagai istri utama. Hal ini disebabkan oleh peraturan pemerintah kolonial pada saat itu yang mengharuskan seorang bupati harus beristrikan seorang bangsawan. Sementara Mas Ajeng Ngasira alias ibunya Kartini yang merupakan putri dari seorang kiai bernama Haji Madirono, seorang guru agama di Teluwakur Jepara, dan ibunya yang bernama Nyai Haja Siti Aminah hanyalah orang dari kalangan biasa. Nah, karena hal itu, ayahnya Kartini ini menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan, keturunan langsung Raja Madura.
Setelah pernikahan tersebut, ayah Kartini barulah diangkat menjadi Bupati Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandung Raden Ajeng Wurjan, RAA Citro Wikromo pada tahun 1880. Pada saat kecil, Kartini sering dipanggil Trinil oleh ayahnya. Trinil sendiri adalah nama burung berkicau yang badannya kecil dan gerakannya lincah. Oleh saudara-saudaranya, Kartini sering dipanggil Jaran Kore alias kuda liar karena pembawaannya yang tidak bisa diam seperti perempuan Jawa pada umumnya. Jadi lucu nih, Kartini sendiri ngaku kalau aku tuh jarang jalan, tapi suka lompat-lompat atau lonjak-lonjak. Aku suka tertawa terbahak-bahak sampai sering dimarahi karena dianggap enggak sopan. Nah, karena Kartini ini adalah anak dari pejabat tinggi pemerintah yang berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa, ia pun bisa menempuh pendidikan yang istimewa di masanya karena ia menjadi satu-satunya anak perempuan pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan di European Girls School atau ILS alias Sekolah Dasar Eropa yang biasanya khusus diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa dan Belanda Indo. Kartini masuk ILS ini pada tahun 1885 ketika usianya sekitar 6 tahun. Dan sebenarnya hal ini saja sudah dianggap sebagai langkah yang bertentangan dengan tradisi pada saat itu, karena meskipun dari kalangan bangsawan, anak perempuan yang masuk sekolah dan keluar dari rumah bukanlah sesuatu yang normal atau biasa. Mungkin tradisi ini juga merupakan awal mula tercetusnya kalimat anak perempuan itu di rumah saja, jangan keluyuran. Dari sekolah inilah Kartini bisa meningkatkan bahasa Belandanya karena bahasa pengantar di IAS ini adalah bahasa Belanda. For your information, ternyata bisa berbahasa asing pun juga dianggap sebagai sesuatu yang sudah melanggar tradisi adat pada saat itu. Sekolah nggak boleh, berbahasa asing pun tidak boleh. Ini untuk anak perempuan pribumi ya. Sejak sekolah di sana, beruntungnya Kartini bisa menempatkan diri dalam lingkungan orang-orang Belanda. Meski ia sempat mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti pandangan rendah dari sesama teman dan guru Belanda yang menilai kayak, Kartini, kamu itu kan orang pribumi, kayaknya kamu nggak pantas deh sekolah di sini. Hebatnya, hal tersebut justru menjadi salah satu yang memacu semangat Kartini untuk menjadi siswi berprestasi. Setelah lulus dari ILS ini, aslinya Kartini ingin sekali melanjutkan sekolahnya ke HBS Semarang yang sayangnya justru ditentang oleh ayahnya. Ia dituntut untuk menjadi putri bangsawan sejati dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku di mana seharusnya ia menghabiskan waktu di rumah, mempersiapkan diri untuk menikah, dan menjadi ibu rumah tangga. Menurut tradisi Jawa, masa-masa ini biasa disebut masa dipingit alias pingitan. Akhirnya sejak lulus dari ILS ini, Kartini tidak melanjutkan pendidikannya alias putus sekolah. Ruang gerak dan pergaulannya dibatasi, sehingga kehidupannya pun menjadi sangat tertutup. Kartini ini justru dituntut menjadi lebih dewasa dari usianya, di mana ia harus selalu menjaga sikap dan perkataan. Ia harus lebih banyak diam dan tenang. Kalau berjalan harus setapak demi setapak,
dan gak boleh mendahului orang yang lebih tua kecuali melaku ndodo. Melaku ndodo iku piye? Alias ngesot mungkin lebih tepat dikatakan merangkak kali ya. Kalau ada anggota keluarga yang lebih tua, kepala harus menunduk. Kalaupun mau berbicara, harus menggunakan suara halus yang lemah lembut, bahkan lirih. Misalnya kayak inggi, dalam. Aku gak ada pantas-pantasnya ya. Intinya banyak nih aturan-aturan adat yang harus selalu dipatuhi kapanpun dan dimanapun. Nah, ketika dalam masa pingitan ini, yang menjadi pelipur laranya Kartini adalah sahabatnya yang bernama Lexi Detmar, anak kepala sekolah ILS keturunan Belanda, di mana Lexi ini bisa dibilang menjadi informan pribadinya si Kartini. Melalui dialah Kartini ini tetap bisa mengetahui bagaimana perkembangan dunia luar. Kartini punya hobi membaca dan belajar yang sepertinya memang sudah ada dalam darahnya. Kakeknya Kartini, Pangeran Aryo Condronegoro IV, yang diangkat menjadi bupati saat berusia 25 tahun, dan dikenal pada pertengahan abad 19, adalah salah satu bupati pertama yang memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Kartini yang notabene-nya merupakan anak perempuan pribumi bisa bersekolah atau menempuh pendidikan di ILS. Nah, sementara kakaknya Kartini, Sosro Kartono, adalah seorang yang sangat terkenal pintar dalam bidang bahasa, bahkan ia sampai berkuliah di Belanda. Intinya pendidikan itu sangatlah penting di keluarga mereka, cuman masalahnya karena Kartini itu perempuan saja, bukan laki-laki. Karena Kartini ini pada akhirnya sudah tidak memiliki guru dan teman belajar. Dari sinilah ia mulai merasa nggak adil, sedih, dan kesepian. Meski begitu, hal-hal tersebut tidak membuatnya berputus asa. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, ia mempelajari dan memahami pemikiran-pemikiran emansipasi yang berkembang di belahan dunia lain dan dasar-dasar bagaimana terciptanya kesetaraan manusia dan kemanusiaan. Ia merasa tertarik sekali pada kemajuan berpikir wanita Eropa, terutama Belanda. Kartini mulai menulis banyak catatan dan surat. Salah seorang yang sering bertukar pikiran dan surat menyurat dengannya adalah seorang perempuan Belanda yang bernama Rosa Abendanon. Sebagian besar surat Kartini berisi tentang keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, seperti tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal, bahkan mungkin harus bersedia dimadu alias dipoligami. Baginya perempuan itu tidak seharusnya hanya menjadi konco wingking alias hanya dapat tempat di belakang peran suami atau laki-laki seperti maca, berdandan, mana, melahirkan, dan masak saja, tetapi juga harus memiliki kesetaraan, persamaan, dan kebebasan untuk menuntut ilmu. Kartini memiliki mimpi besar untuk memperjuangkan hak-hak, mengangkat derajat perempuan pribumi di kancah internasional melalui pendidikan, karena ia sadar bahwa status perempuan pribumi rendah pada saat itu.
ia pun seringkali menyuarakan berbagai gagasan. Beberapa kali ia mengirimkan tulisannya dan dimuat di majalah wanita Belanda, De Hollandsche Lely. Suatu hari ia pun berpikir, sepertinya ini semua harus dimulai dari mengubah kebiasaan lama di keluargaku dulu deh. Sejak saudara perempuannya R.A. Sulastri menikah dan ikut suami, Kartini menempati kedudukan sebagai putri kedua yang berhak mengatur semua urusan adik-adiknya. Hal ini ia manfaatkan dengan baik untuk melakukan perubahan-perubahan, termasuk tradisi yang sudah mengakar kuat dalam kalangan bangsawan. Tradisi feodal yang memberikan hak istimewa kepadanya sudah tidak digunakan, sehingga adik-adiknya nggak lagi harus menyembah dirinya dan nggak perlu berbicara menggunakan Jawa Kromo Inggil. Perlahan-lahan aturan-aturan pingitan mulai melonggar berkat kesabaran dan sifat pantang menyerahnya. Ia pun akhirnya mendapatkan dukungan dari 3 saudarinya. Ia juga dilibatkan dalam mengikuti tugas sang ayah ke desa-desa di Jepara untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Suatu hari, Kartini melakukan perjalanan dinas bersama ayahnya ke Batavia untuk mendapatkan beasiswa pendidikan di Belanda, namun sayangnya usahanya itu gagal. Berita keinginannya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi menjadi bahan pembicaraan di Hindia Belanda alias Indonesia dan Belanda, terutama saat kunjungan anggota parlemen Belanda yang bernama Van Kol ke Jepara yang diberitakan dalam surat kabar The Lokomotif pada tanggal 25 April 1902. Van Kol yang mendengar berita tersebut tergeraklah hatinya. Ia merasa kagum kepada sosok Kartini, seorang perempuan pribumi dari kalangan bangsawan yang ingin memiliki pendidikan tinggi. Van Kol pun memberikan tawaran kepada Kartini untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda dengan biaya pemerintah. Waktu itu, Kartini mendapat restu dari kedua orang tuanya nih. Namun, ia justru terhasut saran lain dari ada yang menyebutkan Rosa, teman yang suka surat menyurat sama dia. Ada juga yang menyebut suaminya Rosa, Jacques Henry Abendanen, yang membuat akhirnya Kartini ini batal sekolah ke Belanda. Setelah itu, Kartini ini sempat sakit keras karena masalah batin. Gak mau berlarut-larut dalam kesedihan, pada tahun 1903, akhirnya Kartini dan saudarinya yang bernama Rukmini mendirikan sekolah untuk anak perempuan yang diberi nama Sekolah Kartini. Murid-murid sekolahnya umumnya adalah anak-anak priai yang ada di Jepara, sehingga sekolah tidak perlu menyediakan asrama. Di sekolah tersebut mereka belajar membaca, menulis, menggambar, tata krama sopan santun, memasak, dan kerajinan tangan. Kegiatan belajar berlangsung selama 4 hari dalam seminggu, mulai dari hari Senin sampai Kamis selama 4,5 jam per hari, mulai dari pukul 8 pagi sampai setengah 1 siang. Namun, sekolah Kartini pada tahun tersebut belum resmi, besar, dan formal seperti sekolah pada umumnya. Barulah pada tahun 1912 didirikanlah Yayasan Kartini alias Kartini Vereniging di Semarang oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Yayasan ini akhirnya menaungi sekolah Kartini pertama yang terletak di Semarang yang diresmikan pada tahun 1913. Lalu setelahnya menyusullah sekolah-sekolah Kartini lain seperti di Madiun, di Batavia atau Jakarta, Patersoor alias Bogor,
Malang, Cirebon, dan Pekalongan. Dalam rentang tahun 1913 sampai 1916, totalnya ada 7 sekolah. Suatu hari, Kartini dilamar oleh Bupati Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat, atau yang juga dikenal sebagai Raden Adipati Joyo Adiningrat. Saat itu, ayah Kartini ini sempat bimbang karena anaknya itu pernah mengutarakan bahwa ia tidak ingin menikah. Setelah meminta waktu untuk berpikir kembali dan meminta saran dari saudari lainnya, Kartini pun akhirnya menyetujui lamaran tersebut dengan beberapa persyaratan, yakni ia tetap diperbolehkan mendirikan dan mengurus sekolahnya. Pada saat pernikahan, mempelai laki-laki hanya mengenakan pakaian dinas, sementara mempelai perempuannya hanya memakai pakaian seperti keseharian biasa, dan ditiadakannya upacara mencium kaki mempelai laki-laki oleh mempelai perempuan. Calon suaminya pun setuju. Pernikahan yang semula direncanakan pada tanggal 12 November 1903 ini akhirnya dimajukan atas permintaan Bupati Rembang menjadi 8 November 1903. Sejak menikah, Kartini yang menyandang nama Raden Ayu Adipati Kartini Joyo Adiningrat ini pindah ke Rembang dan mengemban tugas sebagai seorang istri dan guru. Aktivitas keseharian Kartini mulai terhambat setelah ia mengandung anak pertamanya. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat yang diberi nama Sosalit Joyo Adiningrat. Setelah melahirkan, kondisi Kartini tampak sehat dan berseri-seri. Namun 4 hari setelahnya, pada tanggal 17 September 1904, Kartini wafat di usianya yang masih sangat muda, yakni 25 tahun. Ia pun dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Untuk mengenang jasa-jasa Kartini, pada tahun 1911, kumpulan surat-surat Kartini yang diperkirakan berjumlah 115 surat dijadikan sebuah buku yang berjudul The Duisternis Totlich dalam versi Belanda oleh Jacques Henry Abendanen, suami Rosa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Dalam bahasa Indonesia, judul buku ini memiliki arti harfiah dari kegelapan menuju terang, yang kemudian lebih kita kenal sebagai buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ternyata Kartini ini bukan hanya dikagumi oleh warga Indonesia saja, tetapi juga oleh pemerintah Belanda. Dan karena hal itu, diabadikanlah nama Kartini sebagai nama beberapa jalan di Belanda seperti di Utrecht, Venlo, Amsterdam, dan Haarlem. Diciptakanlah lagu Ibu Kita Kartini oleh W.R. Supratman saat diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Uang kertas pecahan senilai Rp5.000 cetakan tahun 1952 dengan gambar Kartini pun mulai beredar. Pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional. Sejak saat itu, tanggal kelahirannya yakni 21 April
menjadi hari nasional yang kita peringati setiap tahunnya. Beliau pun sering dicap sebagai salah satu pelopor kebangkitan perempuan tanah air hingga saat ini. Pada tanggal 21 April 1967 didirikanlah Museum R.A. Kartini Rembang, dan pada tanggal 30 Maret 1975 didirikanlah Museum R.A. Kartini Jepara. So ya, itu dia loves untuk episode ensiklopedia kali ini. Meskipun R.A. Kartini sudah lama tiada, namun semoga kisahnya bisa terus menginspirasi dan mengobarkan semangat perempuan-perempuan Indonesia, baik di kancah nasional maupun internasional. Kalau ada di antara kalian yang sampai detik ini masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, please ingat kisah yang aku bawakan ini. Ingat bagaimana perjuangan R.A. Kartini yang tidak mudah. Jangan menyerah, teruslah semangat. Jadilah generasi R.A. Kartini yang berikutnya. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye! Selamat Hari Kartini! Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Trinil sendiri adalah nama burung berkicau. Aku tuh jarang jalan. Suatu hari sejak menikah, Kartini yang menyandang nama Raden Ayu Adipati Kartini susah banget namanya, Joyo Adi Ningrat. Ternyata Kartini bukan hanya dikagumi oleh warga Indonesia saja.